Welcome to my YouTube channel Cinepic HD. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang mantan militer yang berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Lalu bagaimanakah kisah lengkapnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Film dibuka dengan menampilkan tokoh utama kita bernama Chris yang saat itu sedang menuju ke sebuah rumah. Sebelum masuk ke dalam, ia lebih dulu membantai para penjaga satu demi satu hingga habis ia kalahkan. Namun ketika ia memasuki sebuah dapur, ia bertemu dengan kedua koki yang mengaku tidak tahu apa-apa dan hanya sebatas koki di sana. Oleh karena itu, Chris langsung menyuruh mereka pergi menjauh. Kemudian setelah itu, Chris langsung masuk ke dalam dan bertemulah ia dengan seorang bos mafia bernama Dino. Diketahui kedatangan Chris di tempat itu ialah mencari istrinya yang hilang beberapa waktu yang lalu. Mencurigai Dino lah pelakunya, Chris pun bertanya di mana keberadaan istrinya. Mendengar itu Dino yang mempunyai rencana licik, ia pun memanfaatkan keadaan tersebut. Apalagi ia mengetahui kalau Chris adalah mantan tentara yang sangat ahli di bidang sniper. Oleh karena itu, ia menugaskan Chris untuk membunuh saingan bisnisnya dalam waktu 8 jam jika ia mau istrinya selamat. Kemudian untuk lebih meyakinkan, Dino kemudian menelpon istri Chris yang seolah-olah ia sedang dalam genggamannya. Sarah. Chris? Sehingga setelah mendapat telepon, Chris akhirnya percaya dan menerima syarat yang saat itu Dino perintahkan. Namun sebelum menjalankan tugasnya, Chris dibekali telepon yang tidak bisa ia gunakan untuk menelpon orang lain selain dirinya. Karena telepon itu hanya bisa digunakan untuk mengirim foto target setelah berhasil Chris lenyapkan. Lalu setelah itu, target selanjutnya akan Dino kirimkan melalui telepon tersebut. Nail slice and other hand on my wife. I promise I'm gonna come. 6 lives to save 1. Setelah mendapat tugas, Chris kemudian menuju sebuah mobil yang di bagasinya sudah dilengkapi telepon dan senjata. Namun saat mengambil pistol, ia mengingat istri dan anaknya yang ia sayangi. How dare you? Lalu setelah itu ia pun masuk ke mobil, namun dikejutkan dengan kedua koki dan langsung ia suruh pergi. Akan tetapi mereka tidak mau turun dan ingin ikut dengannya. Mereka juga berjanji akan membantu Chris dalam misi yang ia jalankan. Setelah mendengar penjelasan itu, Chris akhirnya mengizinkan mereka untuk ikut dengannya. Di sepanjang perjalanan Chris untuk menuju ke rumah target, ia terus saja mengingat momen kebahagiaan keluarga mereka sebelum sang istri menghilang. Terlihat jelas kalau keluarga Chris ini adalah keluarga yang harmonis dan saling menyayangi. Namun ketika istrinya menghilang, momen itu menjadi kenangan sementara sebelum ia menemukan istrinya kembali. Lalu setelah mengingat momen kebahagiaannya, Chris pun kembali mengingat perkataan dari kedua bawahan Dino yang waktu itu menemuinya. Pada saat itu mereka mengungkapkan kalau Sarah istri Chris adalah seorang penyelundup narkoba yang menjadi anggota penting bagi sekelompok kartel. Bahkan untuk saat ini ia diketahui telah menjalani perdagangan wanita yang telah dirawat oleh rumah sakit bedah plastik. Diketahui Sarah melakukan semua itu ialah atas perintah dari kartel yang menugaskannya. Namun atas cerita itu semua, Chris belum bisa mempercayainya sebelum
sebelum ia membuktikannya sendiri. Apalagi ia sudah mengetahui istrinya adalah orang baik yang sudah ia kenal 18 tahun lamanya. Jadi ia tak begitu mempercayai apa yang diceritakan oleh kedua anak buah Dino tersebut. Beberapa waktu kemudian, Chris akhirnya tiba di target yang bernama Sebastian. Namun sebelum masuk, ia bertanya dengan penjaga dan inilah respon mereka. You can talk to anyone. You want Sebastian? You're gonna have to go through us. Setelah melumpuhkan kedua penjaga, Chris kemudian meminta si wanita itu untuk pergi karena ia bukanlah targetnya. Lalu setelah itu, ia pun langsung masuk ke dalam meringkus Sebastian yang saat itu sedang bersama wanita. Melihat kehadiran Chris di tempat itu, Sebastian menawarkan sejumlah uangnya kepada Chris dan membiarkannya pergi di tempat itu. Namun Chris yang tak membutuhkan uang itu, ia pun langsung menembak Sebastian. Lalu setelah itu, ia memberikan uang tersebut kepada si wanita dan memintanya untuk pergi. Setelah menyelesaikan tugas pertama, Chris menyuruh kedua bersaudara itu untuk pergi membawa mobil mereka. Sementara itu, ia akan melanjutkan misi kedua dengan membawa mobil milik Sebastian. Akan tetapi ketika Chris baru tiba di target yang kedua, dua beradik itu rupanya masih mengikutinya sampai ke lokasi. Hal itu pun membuat Chris jengkel dengan mereka. Namun ketika Chris hendak masuk ke dalam, kedua beradik itu menghentikannya dan mereka menceritakan masalah mereka saat ini. Diketahui kedua bersaudara itu rupanya memiliki saudara perempuan bernama Luna yang hilang ketika mereka masih berusia 3 tahun. Oleh karena itu mereka bekerja di rumah Dino untuk menemukan keberadaannya. Namun selama mereka bekerja di sana, keberadaan kakak mereka belum juga ditemukan hingga saat ini. Setelah pembicaraan itu, Chris kemudian langsung naik ke atas untuk membunuh pesaing bisnisnya Dino. Bisa kita lihat saat itu, ia tampak sedang memesan makanan di restoran tersebut dan Chris yang ditugaskan untuk membunuhnya langsung mengerahkan senjatanya ke target tersebut. Namun ketika akan membidik, ia mengingat momen di mana ia baru melamar istrinya di tempat itu. Dan setelah itu, inilah aksinya. Usai kejadian itu, Chris memberitahu Dino kalau saingannya sudah ia bunuh. Namun kali ini ia tak bisa memberikan bukti foto karena target terlalu jauh dan keadaan yang tak memungkinkan. Sehingga hal itu membuat Dino bertanya mengapa demikian. Namun setelah penjelasan itu, Dino memberikan toleransi dan mengingatkan Chris supaya tidak mengulanginya lagi. Rosa's favorite restaurant and see it for yourself. Di sisi lain memperlihatkan seorang wanita yang mengaku sebagai polisi menanyakan keberadaan Chris kepada ibunya. Namun sebelum menjawab, ibu Chris meminta tanda pengenal dan wanita itu pun menunjukkannya. Kemudian wanita itu meminta izin untuk masuk ke dalam, namun ibu Chris tak mengizinkannya. Dan ibu Chris yang merasa risih menanyakan apa keperluannya. Lalu wanita itu menanyakan apakah Chris berperilaku aneh dan apakah ia mengonsumsi narkoba beberapa hari ini. Mendengar itu ibu Chris kemudian menjelaskan kalau yang dicurigai wanita itu tidak dialami Chris karena ia anak baik. Namun setelah penjelasan itu, wanita ini ingin berbicara dengan putri Chris yang bernama Maya. Namun keinginannya itu ditolak dan ibu Chris mengatakan kalau Maya tidak ada di rumah. Has Chris been acting strangely lately? What kind of question is that? Setelah usahanya gagal, wanita itu kemudian pergi dan memberitahukannya kepada sang kekasih, dan kekasihnya itu berencana akan menanganinya sendiri. Kita kembali dengan Chris yang kala itu hampir saja celaka. Namun untungnya ia segera menghindar dan inilah yang terjadi.
Melihat pria yang mengikutinya melakukan penembakan, Chris memarahinya dan meminta kepada mereka untuk pergi karena misi ini sangat berbahaya. Namun karena mereka tetap nekat ikut, Chris menugaskan mereka untuk membawakan obat, teropong dan membawanya di tempat target selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Chris menerima telepon dari putrinya dan memberitahukan kejadian sebelumnya. Sehingga setelah mengetahui itu, Chris yang khawatir kemudian menyuruh putri dan neneknya untuk bersembunyi di hotel. Namun tak lama setelah itu, Chris mendapat ancaman dari Dino karena ia telah melanggar aturan. Yang mana aturan tersebut ialah jangan menggunakan telepon itu untuk menghubungi orang lain. Dan atas pelanggaran itu, Chris kemudian diperingatkan untuk tidak mengulanginya lagi jika ia mau putrinya selamat. You continue to insist on breaking the rules. Motherfucker! Tiene que llegar. Aquí es donde nos dijo y ahí tenemos sus pastillas. ¿Ya llegó? Singkat cerita, Chris akhirnya tiba di lokasi. Namun sebelum lanjut, ia minum obat lebih dulu dan melihat target dengan teropong yang dibawakan kedua bersaudara tadi. Lalu setelah melihat situasi, ia kemudian menuju ke rumah target. Sementara kedua bersaudara diminta untuk menunggu di mobil. Setibanya di sana, Chris lebih dulu membunuh penjaga dan membiarkan wanita yang bersama target untuk pergi. Lalu setelah keadaan aman, ia pun langsung mengerahkan pistol ke target yang kala itu sedang berenang. Namun ketika target melihat Chris akan membunuhnya, ia pun bertanya mengapa ia melakukannya. Lalu Chris menjawab kalau istri dan anaknya terancam jika ia tak melakukannya. Tak lama ketika target diberi kesempatan untuk minum, tiba-tiba You should have a drink. You look a little nervous. di sisi lain, kita dialihkan dengan tangan kanannya Dino yang kala itu sedang menuju ke rumah Chris. Tak lama ketika tiba di sana, mereka pun langsung membawa paksa Maya dan membuat neneknya terluka. No! 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 Kita kembali dengan Chris yang saat itu telah tiba di lokasi targetnya yang keempat. Dan seperti biasa, sebelum masuk ia lebih dulu melumpuhkan para penjaga. Setibanya di dalam, Chris kemudian menodongkan senjatanya ke arah target. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul istri dari target yang menodongkan senjatanya ke kepala Chris. Ia kemudian meminta Chris menjatuhkan senjatanya. Namun tak pun lama, inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, wanita yang namanya Sapana meminta teman-temannya untuk pergi dengan membawa sejumlah uang. Dan Chris yang mengalami luka kemudian akan dibawa ke rumah Sapana untuk diobati. Whoa, are you okay? Yeah, let's go. What happened? Singkat cerita, Chris kemudian dirawat oleh temannya Sapana. Dan setelah itu, ia bertanya kepada Sapana apakah ia melihat wanita yang ada di foto itu. Namun Sapana bilang ia tak melihatnya. Hingga tak lama kemudian, kedua bersaudara tadi baru menyadari kalau yang merawat Chris ternyata sang kakak yang selama ini mereka cari. Hal itu mereka sadari ketika mereka melihat kalung yang sedang kakaknya itu gunakan. Sehingga setelah terungkap semuanya, mereka pun berpelukan satu sama lain karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Melihat kejadian itu membuat Sapana jadi bingung dan Chris mengatakan kalau ceritanya cukup panjang.
Singkat cerita, Chris yang sudah diobati kemudian kembali melanjutkan misinya dengan dibantu oleh kedua bersaudara tadi. ¿Ahora qué pedo con este gringo? Singkat waktu, Chris akhirnya sampai ke lokasi. Namun tak lama ketika sampai, Dulles menyatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Ia mengungkapkan kalau Dino sebenarnya tidak mengetahui keberadaan istrinya saat ini. Dan untuk tetap bisa memanfaatkannya, Dino menculik anaknya Maya sebagai alat jaminan. Mengetahui itu tentu saja membuat Chris emosi dan merasa usahanya akan sia-sia. Namun karena anaknya sudah jadi jaminan, mau tak mau ia tetap melanjutkan misinya sampai selesai. Also thought it was time to offer you a little. Just made the biggest mistake of your life, asshole. Dad, Maya? I told him you're gonna kill him. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sekelompok kartel yang saat itu sedang membawa sejumlah wanita untuk diperdagangkan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Chris datang melakukan penyerangan. Dalam penyerangan itu, Chris berhasil melumpuhkan bos kartel dan antek-anteknya. Sementara itu, wanita yang jadi sasarannya melarikan diri dan Chris mengejarnya dengan tembakan. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba Sarah? alangkah terkejutnya mereka ketika saling menatap muka, yang mana ternyata wanita yang akan Chris bunuh adalah istrinya sendiri. Sesaat ketika mereka saling berdebat, tiba-tiba bos kartel datang mengerahkan pistolnya ke kepala Chris. Namun tak pun lama, bos kartel itu langsung ditembak oleh Sarah. Akan tetapi cerita belum cukup sampai di sini. Chris yang mengetahui istrinya bergabung dengan kelompok kartel, ia pun memarahinya sambil bertanya mengapa ia bisa sampai seperti itu. Ia juga mengungkapkan kalau ia menjalankan tugas itu ialah demi menyelamatkannya dari Dino si bos mafia. Namun ketika anak mereka disekap dan kebenaran terungkap, Chris memberitahu istrinya kalau kini tujuannya bekerja untuk Dino ialah menyelamatkan anak mereka. Namun setelah tahu target terakhirnya adalah istrinya itu sendiri, Chris jadi bingung entah apa yang mesti ia lakukan. Setelah mengetahui kenyataan itu dari suaminya, Sarah pun menjelaskan kalau ia juga bekerja di bawah tekanan bos kartel. Ia melakukan semua itu ialah demi menyelamatkan suami dan anaknya dari bos kartel yang mengancam akan membunuh mereka. Oleh karena itu, ia dengan sangat terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Setelah mengetahui yang sesungguhnya, Chris akhirnya sadar kalau mereka sama-sama dimanfaatkan oleh orang lain demi kebutuhan individu mereka. Dan demi menyelamatkan anak mereka, Chris dan istrinya sepakat untuk memberikan bukti palsu untuk Dino. Tak lama setelah misi itu ia selesaikan, Chris kemudian datang menemui Dino untuk menagih janjinya. Namun ketika ia menagih janji tersebut, Dino rupanya tidak akan menepati janji itu dan akan melenyapkannya saat itu juga. Akan tetapi ketika Dino bersiap menembak, tiba-tiba lalu ketika Chris mencari Dino, tiba-tiba Dino muncul dari belakang menodongkan senjatanya. Namun di saat ia ingin menembak Chris, tiba-tiba Chris akhirnya selamat. Sementara itu Dino melarikan diri menggunakan helikopter miliknya. Kemudian setelah kejadian itu, Chris segera menemui putrinya di dalam. Namun saat ia masuk ke dalam, tidak ada siapa-siapa di sana dan hanya putrinya sendiri.
Dalam pembicaraan mereka saat itu, Chris menjelaskan kejadian sebenarnya kepada putrinya. Karena sebelumnya Dulles mengatakan kalau Chris telah membunuh ibunya demi dirinya. Namun nyatanya tidak. Chris menjelaskan kalau ibunya masih selamat dan yang di video itu adalah bukti palsu untuk menipu Dino. Setelah menjelaskan semua itu, tiba-tiba Dulles muncul menyergap Chris dan melakukan penyerangan. Namun ketika ia akan menembak Chris, tiba-tiba Sweet. I get the whole fam. Chris dan keluarganya akhirnya bersatu kembali. Dan untuk pembalasan dendamnya, ia menemui Dino yang kala itu tengah mengendarai mobilnya. Race till we ward another $250,000.